Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Surya. Sebelumnya saya ingin meminta maaf jika video ini kurang baik dalam mengeditnya, karena tujuan saya di sini hanya untuk berbagi soal teknologi di bidang otomotif. Sebelumnya saya juga minta maaf jika jarang upload dan bisa berbagi. Kali ini yang ingin saya bahas adalah mengenai tentang velocity start. Bisa dikatakan bahan terbaik saat ini yang bisa dijadikan velocity start untuk dunia balap. Ya, perlu kita ketahui bahwa di dunia balap itu sudah terbiasa jika teman-teman melihat menggunakan berbahan aluminium. Ya, dari situ kita bisa tahu bahwa kebanyakan mindset orang di luar sana, velocity itu yang baik menggunakan bahan aluminium. Namun ada beberapa alternatif yang bisa digunakan teman-teman untuk menggunakan velocity start untuk performa mesin Anda. Kita ambil contoh dengan adanya bahan nilon, itu membuat sebuah perubahan bahan alternatif selain aluminium. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, jadi kita harus tahu dulu apa sih fungsi dari velocity start itu. Oke, velocity start itu kalau secara umum berfungsi sebagai untuk meningkatkan performa dengan mengarahkan aliran udara yang masuk ke bagian ruang bakar. Gitu. Namun bisa kita ketahui lebih jelas, prinsip kerja velocity start adalah mengurangi efek turbulensi udara yang masuk ke bagian throttle body. Selain itu, aliran udara yang masuk juga semakin deras, dan dari situ kita tahu akan terjadinya sebuah bentuk desain velocity yang dapat meningkatkan kecepatan serta volume udara yang masuk ke intake. Jadi simpelnya bentuk dari velocity juga mempengaruhi seberapa banyak aliran udara yang akan masuk ke bagian intake. Oke. Dari sini kita tahu bahwa derasnya aliran udara yang masuk akan membuat udara terkompres sehingga dapat meningkatkan proses pembakaran yang menghasilkan tenaga lebih besar. Kita ambil contoh aja dari sistem ram air intake system. Nah, sebenarnya velocity ini hampir sama kerjanya dengan ram air intake. Kita ambil contoh di motor Kawasaki H2R, ini sudah menggunakan ram air intake. Sebenarnya ini sama seperti velocity, dia mengarahkan aliran udara untuk masuk ke ruang bakar, ke aliran intake. Oke, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Kalau misalkan teman-teman masih merasa kurang paham, bisa teman-teman coba cari lagi referensi yang ada di internet, seperti itu. Oke, kita lanjut. Desain velocity yang kita ketahui itu sebenarnya tidak banyak ya, hanya ada beberapa. Mungkin gambar yang bisa dijadikan referensi teman-teman ada di Google. Teman-teman bisa lihat ini seperti ini referensinya. Ada yang lurus, di sini juga ada yang membentuk radius pendek, ada yang panjang, ada yang tidak memiliki radius. Itu semua mempunyai nilai koefisien drag masing-masing. Kayak misalkan lurus itu ada minus 6,7, sehingga ini aliran udaranya malah menghambat, seperti itu. Nah, dari sekian banyak ini kita bisa ambil contoh aja seperti velocity yang pendek dan yang panjang. Kita ambil simpelnya itu aja, ada pendek ada panjang. Nah, pada umumnya di pasaran itu mempunyai
dua ukuran, yaitu pendek dan panjang. Nah, apa sih fungsi velocity pendek itu? Fungsi velocity pendek itu biasanya berfungsi untuk meningkatkan performa motor pada top speed. Jadi meningkatkan aliran udara pada saat top speed atau putaran tinggi. Nah, sedangkan untuk velocity yang panjang itu sebaliknya, digunakan untuk meningkatkan putaran bawah atau akselerasi. Nah, kalau teman-teman bertanya bagusan mana velocity pendek dan panjang, itu kembali lagi ke teman-teman sendiri yang ingin membutuhkan, apakah motor Anda membutuhkan velocity pendek atau panjang. Itu kembali lagi ke kegunaan atau kebiasaan teman-teman Anda membawa motor gitu. Nah, cuman dari sini jujur saya sedikit ingin mengembangkan bentuk velocity, yaitu dengan menciptakan tiga stack ya, 3 stack atau 3 tahapan. Jadi stack pertama emang sama seperti yang digambar, yaitu ada velocity pendek. Ini velocity pendek berbahan aluminium. Ya, ada juga velocity pendek ini berbahan plastik. Lalu ada velocity ini yang panjang. Lalu ada velocity stack 2. Stack 2 itu adalah kombinasi antara stack 1. Jadi velocity pendek dan panjang saya jadi satu kombinasi, sehingga teman-teman tidak lagi pusing untuk memilih apakah harus pendek atau panjang yang dibutuhkan motor, tapi teman-teman bisa memilih stack 2 ini untuk kebutuhan top speed ataupun akselerasi. Ini hasil dari velocity stack 2. Jadi teman-teman dapat yang pendek dan juga dapat yang panjang. Nah, fungsinya itu ini mengalirkan udara untuk yang bagian velocity pendek, dan yang panjang ini mengalirkan udara untuk kebutuhan velocity yang panjang. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi untuk memilih apakah harus pakai yang pendek atau yang panjang, seperti itu. Nah, saya sudah mengembangkan ini menggunakan plastik, jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi untuk mencari barangnya. Ya, terus ada lagi yang saya masih tahap riset, yaitu velocity stack 3, dimana stack 3 ini adalah modifikasi dari stack 2 yang diperuntukkan untuk kelas FFA. FFA itu free for all, yang dimana biasanya membutuhkan asupan bahan bakar lebih, sehingga saya mendesain untuk lubang double injector. Nah, untuk sisanya masih sama menggunakan stack 2, hanya ketambahan tempat double injector seperti itu. Oke, lanjut. Sebenarnya ini ada pembahasan terakhir kita ya, dimana pembahasan kita itu lebih mengarah ke bahan dan kelebihan apa sih yang kita gunakan jika menggunakan velocity plastik. Apakah lebih baik daripada aluminium? Ya, saya mengutip dari Motor Plus. Ini velocity stack bahan plastik murah tapi lebih tahan panas. Nah, dari kesimpulan ini saya sudah baca bahwa seiring berkembangnya teknologi di dunia balap, velocity stack itu awalnya aluminium, kini beralih ke nilon ataupun plastik. Perubahan ini bukan tanpa alasan, biasanya disebabkan bahan yang digunakan itu mempengaruhi kinerja mesin. Kita ambil contoh aja untuk aluminium, yaitu bahan yang termasuk salah satu material penghantar panas yang baik, atau bisa disebut itu konduktor. Aluminium itu karena bersifat konduktor sehingga akan mempengaruhi bagian dari velocity itu menjadi lebih panas. Nah, sedangkan plastik merupakan isolator, di mana plastik itu sifatnya kurang baik dalam menghantarkan panas. Nah, bisa kita simpulkan bahwa saat menggunakan velocity stack berbahan aluminium,
hawa panas yang ada di sekitar velocity itu akan ikut masuk ke dalam aliran udara di throttle body, sehingga menyebabkan AFR di throttle body terganggu karena bukan lagi udara yang segar masuk ke dalam ruang campurannya, ruang bakar, tapi hawa panas yang masuk ke dalam ruang bakar. Nah, berbeda dengan bahan plastik, itu akan mempengaruhi udara di luar yang notabene itu segar atau dingin masuk ke dalam ruang bakar yang membutuhkan udara yang segar juga. Nah, dari situ kita bisa tahu ya bahwa sekarang velocity stuck bahan plastik itu sudah mulai berkembang karena kelebihannya dan harganya yang sangat terjangkau. Dan mungkin untuk teman-teman yang masih bingung harus kemana mencari velocity berbahan plastik, sekarang sudah banyak di online shop ya, seperti Tokopedia atau di Shopee dan Bukalapak itu sudah ada. Bahkan saya juga sempat sudah menjualnya dengan beberapa macam kebutuhan motor, baik itu injeksi ataupun karburator. Oke, cukup sekian aja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.